Nah ini kemudian yang masuknya. Jadi ketika itu 50 miliar itu masuk, dia bangkrut dia. Dari pertumbuhan yang dia proyeksi 7,6%, langsung dia turunkan menjadi 7,3%. Terus karena diturunkan begitu, yang siapa ini? Sekarang pertumbuhannya hanya tinggal 6%. Nah tadinya dia punya saham di apa namanya, di AIP itu tinggi 58%. Baik ekonomi makro maupun mikro. Jadi tidak hanya makro tapi mikro juga. Biasanya kalau orang membuat standar itu biasanya akan disandingkan dengan kelebihan dirinya. Jadi secara tidak sadar Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak hanya paham yang umum-umum tapi yang mikro juga dia paham. Atau sebaliknya, jangan-jangan dia terlalu mikro pemahamannya, makronya nggak terlalu paham. Makanya kemudian ketika dibalikkan kepada sesuatu yang makro ya jadi nggak karu-karuan perencanaan ekonomi kita. Mikronya baik, eksekusi proyek misalnya ya. Kemudian katakanlah kegiatan-kegiatan ekonomi real. Tapi akhirnya secara makro jadi berantakan karena tidak dibangun dengan paradigma yang bisa diandalkan. Karena bagaimanapun membangun ekonomi itu ya harus dimulai dari perencanaan yang matang dan baik, bukan tiba masa tiba akal gitu-gitu ya, suddenly. Nah, model-model suddenly itu ya cocok kalau menjadi wali kota, tapi kalau misalnya menjadi presiden pakai model suddenly ya berat jadinya. Karena perencanaannya itu harus matang, termasuk juga misalnya visibility atau visibilitas tadinya. Kalau proyek tidak visible kan harusnya tidak dikerjakan, dan ternyata banyak proyek-proyek yang akhirnya tidak visible baik dalam proses pengerjaannya maupun setelah dia jadi. Bandara Kertajati, kemudian kereta cepat Jakarta Bandung ya. Kemudian pelabuhan di Kuala Tanjung juga agak bermasalah karena ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan, termasuk juga yang namanya pusat ekonomi di jalan tol antara Manado Bitung misalnya. Jadi banyak hal yang kemudian tidak terrealisasi dan baik, atau ketika proyeknya sudah jadi tidak dimanfaatkan secara baik untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi. Ex-anggota DPR sebut Jokowi berwatak kriminal. Jokowi lengser sekarang. Dipastikan dia bakal masuk bui. Ex-anggota DPR sebut Jokowi berwatak kriminal. Jika lengser sekarang, pasti dia bakal masuk bui. Dilansir demokrasi.id. Ex-anggota DPR Joko Edi Abdurrahman menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berwatak kriminal. Tak hanya berwatak kriminal, Joko Edi juga menilai bahwa Jokowi memiliki sifat yang jahat. Hal tersebut dia sampai saat menanggapi pemberitaan mengenai pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Menanggapi pemberitaan berjudul Jokowi pada ekonomi kuartal 2 tumbuh 7% asalkan, yang diunggah oleh salah satu media online, Joko Edi menilai Jokowi bisa masuk bui apalagi dilengserkan saat ini juga. Jokowi jika berhenti sekarang, saya pastikan masuk bui. Cuitan Joko Edi tersebut kemudian dikomentari oleh salah seorang warganet di kolom komentar. Pak, jangan nakut-nakuti, malah ndak jadi berhenti dia, nambah susah kita. Komentar salah seorang warganet. Joko Edi pun menjelaskan mengapa ia meyakini Jokowi bisa masuk penjara apabila dilengserkan saat ini. Jokowi itu ndablek, jahat, dan kriminal. Dia sudah tahu kalau lengser sekarang, ia pasti masuk bui. Menurut Joko Edi, tindakan Jokowi ketika menghadapi sebuah problem merupakan tindakan kriminal ketika menjalankan kekuasaan sebagai seorang presiden. Tingkahnya menghadapi masalah yang dablek dan kriminal dapat menjalankan kekuasaan menjadi faktor yang mendorong dia masuk bui. Sebagai informasi, Jokowi akhir-akhir ini kerap kali mendapatkan kritikan soal kinerja sebagai presiden. Baru-baru ini Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service
karena dinilai tak pernah menepati janji-janjinya. Alhasil kritikan terhadap Jokowi pun mulai bermunculan. Namun tak sedikit juga yang menyerang BEM UI karena dinilai tak memiliki tata krama ketika memberikan kritik kepada kepala negara. Sementara itu, Jokowi lebih dukung Prabowo dibanding Ganjar. Rocky Gerung yang bisa mengamankan dia sesudah lengser. Ya itu poin yang sebetulnya dari awal kita udah duga tuh bahwa kan Pak Jokowi akhirnya pertaruhannya adalah siapa yang akan menjamin dia tuh. Berapa minggu lalu saya terangkan bahwa kelihatannya Pak Jokowi lebih mungkin percaya pada Prabowo daripada pada Ganjar. Karena Prabowo sudah memperlihatkan kesetiaan dari oposisi berubah jadi pengikut. Dan bahasa tubuh Pak Prabowo terlihat mampu untuk memberi keyakinan pada Pak Jokowi bahwa tugas dia untuk mengamankan Pak Jokowi sesudah lengser juga bisa dipastikan loh. Kalau Ganjar nggak jelas tuh mampu nggak menjaga Pak Jokowi atau menjaga kepentingan Jokowi pasca lengser. Kan itu yang paling penting kan. Pengamat politik Rocky Gerung menduga kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto daripada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden atau pilpres atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai Prabowo lebih bisa menjamin dan mengamankan Jokowi usai masa jabatannya sebagai presiden selesai. Itu poin yang sebelumnya dari awal kita sudah duga. Kan Pak Jokowi akhirnya pertaruhannya adalah siapa yang akan menjamin dia. Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kesetiaan kepada Jokowi. Hal tersebut dilihat dari perjalanan Prabowo yang awalnya berada dalam pihak oposisi, namun Prabowo berubah haluan hingga masuk ke kabinet Jokowi. Mengenai hal itu, tampaknya Prabowo telah meyakinkan Jokowi bahwa dirinya mampu mengamankan Jokowi setelah lengser dari pemimpin negara. Prabowo sudah memperlihatkan kesetiaan dari oposisi berubah jadi pengikut dan bahasa tubuh Pak Prabowo terlihat mampu memberikan keyakinan kepada Pak Jokowi bahwa tugas dia untuk mengamankan Pak Jokowi sesudah lengser juga bisa dipastikan. Kemudian ia juga menyinggung Ganjar Pranowo yang tidak mempunyai kapabilitas untuk menjadi Jokowi setelah selesai menjadi presiden. Kalau Ganjar kan nggak jelas itu. Mampu nggak menjaga Pak Jokowi atau menjaga kepentingan Jokowi pasca lengser. Selain itu, parah, Jokowi bohongi pemilik pabrik pertanian Al Sintan. Seorang netizen dan juga pemilik sebuah pabrik alat dan mesin pertanian atau Al Sintan bernama Heru Lelono membagikan kisah tragisnya dibohongi pemerintah. Berawal dari pesanan Al Sintan oleh pemerintah pada 2015 lalu. Ikuti kisah selanjutnya di sini. Mempertanyakan janji. 1. Alkisah Presiden Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Milir Madiun. Atas info Menteri Pertanian saat itu, Amran, beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60.000 Al Sintan pemanen padi, lalu menanyakan kemampuan produksi kami. Yang kedua, pemimpin pabrik Kiai Mbelebes menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin. Presiden mengatakan kurang. Bisa 1.000 buah? Kami jawab bahwa permodalan kami terbatas. Lalu Presiden bertanya kepada Pak D. Soekarwo, yaitu Gubernur Jatim dan Komut Bank Jatim serta pejabat bank yang hadir. Ketiga, beliau meminta bank untuk bantu membiayai. Pendek cerita, akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi 1.000 mesin sesuai permintaan Presiden. Sepanjang perjalanan produksi, tanda-tanda pembelian oleh pemerintah seperti diliputi kabut tebal. Kiai Mbelebes mondar-mandir ke Deptan. 4. Bahkan bawa surat dan datang sendiri ke istana yang hasilnya hanya selembar surat setnek. Saat membawa surat setnek ke Menteri Arman, dijawab tidak ada uang. Di lapangan barang impor masih datang, artinya masih dibeli. Tahun berganti, stok mesin dan berbagai komponen menumpuk. 5.
Sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke bank dan menggaji karyawan kan, nilai uang berhenti perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 miliar. Saya terus minta Kiai Belebes untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan. 6. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada karyawan yang di PHK. Berbagai aset pribadi harus kami jual agar karyawan masih bisa membiayai keluarganya. Mengapa semua itu kami lakukan? Mengapa kami memproduksi tanpa memegang kontrak pemesanan? Jawabannya sangat sederhana. 7. Kami sejak 2007 berniat melakukan sesuatu yang bisa membantu petani. Selain menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, diawali dengan memproduksi pupuk pesanan pemerintah untuk pupuk subsidi. Pabrik pupuk awal kami juga hidup enggan, mati pun tak hendak akibat subsidi yang ditebas. 8. Selain itu kami ingin membuktikan bahwa anak negeri mampu membuat sendiri. Kedua, mengapa kami percaya bekerja tanpa kontrak? Karena pembelian Alsintan oleh pemerintah dilakukan melalui e-katalog. 9. Apalagi presiden hadir sendiri di pabrik kami, siapa lagi yang lebih kami atau rakyat percayai di atas seorang presiden? 10. Kalau tidak kepada Allah, ke siapa lagi kami harus memohon? 11. Banyak ayat, banyak petuah sesepuh, banyak nalar yang mengatakan bahwa janji haruslah ditepati, karena hal itu bagian dari ciri orang beriman. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.